Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik pekerja soal wacana THR 2001 dicicil dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pak Said Iqbal, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Tadi beberapa kali Anda sebutkan review di 2020 tampaknya tidak berjalan dengan baik. Ini pandangan dari KSPI, masih banyak yang ditangguhkan, masih banyak yang belum dibayarkan sampai sejauh ini. Ada data tidak Pak Said Iqbal, ini terjadi di daerah mana saja yang paling banyak untuk dari karyawan atau mungkin dari anggota KSPI yang belum mendapatkan THR di 2020 lalu atau yang mungkin yang belum dilunaskan? ada beberapa sikap dan data yang kami punya. Pertama, di daerah Bekasi, Tangerang, Sidoarjo, Surabaya, Batam, ya, Kerawang, Purwakarta. Wilayah Jabodetabek, sebagian Batam, sebagian wilayah ring satunya Jawa Timur, dan daerah-daerah Priangan Timur di Jawa Barat, apalagi di luar Jawa. Itu data-data yang kami miliki. Mereka terutama di labor intensif padat karya, ya, tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, ya, kemudian juga ya pasti industri pariwisata ya yang sangat terpukul akibat masalah pandemi COVID-19, hotel, ya bahkan hotel bintang 5. Itu kita punya data-data itu. Oleh karena itu harusnya Menteri Tenaga Kerja membentuk komite pengawasan THR dan upah minimum. Ini kan dua nih yang selalu bersinggungan dengan kepentingan buruh yang Mas David tadi bilang selalu rame. Yeah. Harusnya ada komite pengawas ini tentang THR dan pelaksanaan upah minimum. Harusnya Menteri meminta dinas-dinas tenaga kerja itu turun ke lapangan dan Menteri membentuk satgas, satuan tugas atau komite pengawas. Kalau hanya mengandalkan bidang-bidang pengawasan, dinas-dinas pengawasan, tidak cukup. Berapa sih tenaga pengawas di Indonesia? Gunakan kekuatan tripartit di daerah dan di pusat. Menteri jangan sombong. Kalau bisa mampu mengendalikan semua seluruh wilayah Indonesia. Nggak ada, tak bisa. Siapapun menterinya, tenaga kerjanya. Oleh karena itu, komite pengawas ini menjadi penting. Bukan dinas pengawas ya, itu oke. Karena itu memang tugasnya. Udah job desk-nya. Tapi yang paling penting adalah komite pengawas ini. Nah, faktanya di lapangan ribuan perusahaan belum memenuhi utang untuk membayar THR kepada buruhnya. Sekarang udah menghadapi lagi THR. Padahal perusahaan ini masih tetap jalan. Yang tadi saya sebut, perusahaannya tetap jalan sekarang, bahkan meningkat sedikit walaupun belum menjadi normal. Yang kedua, tentu kami menginginkan dalam membuat surat edaran itu jangan lip service. Sekali lagi lah, melalui kesempatan ini kami minta yang terhormat Ibu Menteri Tenaga Kerja, jangan lip service retorika. Saya ngomong berbusa-busa mewakili buruh. Saya bukan mewakili diri saya. Saya mewakili kaum buruh yang suara-suaranya tidak terdengar itu di pelosok negeri. Melalui IDX Channel ini, dengarlah suara mereka. Mereka juga susah. Tentang perusahaan susah, kita setuju. Nah, bagi yang susah sekarang ini daya beli turun, buruh-buruh ini, masukkanlah dalam usulan kepentingannya itu di dalam surat edarannya berimbang. Jangan kita ngomong berbusa-busa, nggak didengar. Saya sudah juga, pasti surat edaran Menaker 2021 tentang THR sama dengan isi surat edaran tahun 2020. Kalau saya tadi ngomong bicara seperti itu, atau Direktur Pengupahan Ibu Dinar bicara seperti itu retorika. Saya yakin isinya sama. Karena saya udah hopeless sebagai pemimpin buruh ini. Walaupun berulang-ulang diminta pendapat oleh teman-teman media, saya harus menyampaikan, karena suara buruh harus disampaikan. Saya yakin Bapak Presiden Jokowi akan mendengar satu titik tertentu. Terutama hopeless lah. Pasti akan sama isinya. Oleh karena itu, kalau masih mau didengar, kalau masih ada hati, kalau masih ada pikiran, jaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh. Buruh susah. Udahlah mereka dipukul dengan upah minimum UMSK dihilangkan. UMK tahun 2021 nggak naik. Banyak kan yang nggak naik 2021, walaupun ada juga beberapa daerah yang naik. Melalui surat edaran. Dipukul lagi oleh Menteri dengan surat edaran. Sekarang karyawan kontrak bebas. Outsourcing seumur hidup. Karyawan kontrak tidak ada priorisasi. Mau diapain lagi di buruh? Posisi buruh mau diapain lagi oleh pemerintah dalam oleh Menteri Tenaga Kerja? Mana suara buruh yang bisa disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja? Itulah yang saya hanya bisa harapan aja lah, hoping, expectation. Ini hanya harapan.
Saya bisa duga, Mas, pasti isi surat edaran THR sama dengan surat edaran THR tahun 2020. Kalau itu juga berjalan, ya silakan. Toh buruh rakyat mereka juga. Buruh ini rakyat dari Presiden Jokowi. Buruh ini juga rakyat dari Menteri Tenaga Kerja. Tapi kalau dianggap semua itu adalah semua atas nama kepentingan pengusaha saja, bisa, ya silakan aja. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Dan paling mungkin akan ada gejolak. Saya nggak tahu lah. Kira-kira begitu. Baik, gejolak seperti apa Pak Said Iqbal? Apakah nanti juga para buruh akan turun ke jalan ketika hal ini tidak dipenuhi sama seperti tahun lalu? Sebagai presiden buruh, tentu nyawa di atas segalanya. Saya udah ulang bilang, jangan aksi yang berlebihan. Ya. Aksi boleh, jangan berlebihan. Ini pandemi COVID, belum melandai kita. Banyak sekali yang sudah meninggal. Buruh-buruh di pabrik itu banyak yang meninggal. Banyak yang sudah positif COVID. Hari ini kita jumpa, besok kita dengar dia meninggal. Itu di atas segala-galanya. Oke. Tetapi ini tentang urusan perut. Urusan tentang hidup mereka juga. Mereka bilang, dan kami ini butuh hidup. Kita ngerti ada bahaya, tapi kami ada batasnya. Nah, pasti akan ada aksi di pabrik-pabrik. Kalau nggak boleh di tempat-tempat kantor pemerintah, aksi itu pasti di pabrik. Kan mereka bisa lakukan itu aksi di pabrik, kan bekerja. Nah, kalau aksi di pabrik makin meluas, kan akan mengganggu roda ekonomi juga. Keamanan dan keseimbangan dunia usaha juga terganggu. Saya minta menghimbau kepada Menteri Tenaga Kerja yang terhormat, dengarkan suara buruh. Ya. Bikin keputusan yang berimbang, jangan retorika. Karena saya begitu yakin, kalau tidak 100%, 99% isi surat edaran itu udah ada tampak dari statement-statement dari mana untuk pemerintah dalam Kementerian Tenaga Kerja, pasti sama dengan isi surat edaran 2020. Ya, Baik. akan aksi-aksi. Dan KSPI akan melakukan aksi juga penolakan kalau isi surat edaran THR 2021 tidak sesuai harapan kami. Tapi sekali lagi protokol kesehatan kami akan jalankan. Demikian kira-kira, Mas. Baik, Pak Said Iqbal, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Bapak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Dan tadi kita membahas pekerja soal wacana THR 2021 akan dicicil. Dan pemirsa telah bersama kami karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.